Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dalam Injil dengan sangat jelas kita dengar bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan suatu peristiwa besar pada waktu itu. Pasalnya, ibu dari Yohanes Pembaptis ini sebelumnya adalah wanita mandul, istri dari Zakaria, seorang imam di Yerusalem. Dengan demikian, jika seorang mandul atau wanita mandul, otomatis tidak akan bisa memiliki keturunan. Tetapi karena oleh berkat kasih karunia Allah, maka dia mengandung di hari tua dan pada akhirnya melahirkan seorang nabi besar, yakni Yohanes Pembaptis. Dialah yang kemudian memperkenalkan kepada kita anak domba Allah, seperti ketika dia membaptis Tuhan sendiri. Yohanes Pembaptis merupakan anugerah Allah yang luar biasa, baik bagi orang pada zaman itu maupun bagi kita sekarang ini. Sebab tanpa Yohanes Pembaptis, kita pun mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Sang Juru Selamat itu. Berkat Allah senantiasa menyertai dia. Bahkan sejak dia dalam kandungan ibunya, yakni Elisabet, Allah senantiasa memeliharanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sebagai manusia dan sebagai anak Allah atas baptis yang telah kita terima dari gereja, kita sudah menjadi anak Allah. Dengan iman yang teguh akan Allah, Dia senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, pada hari ini kita pun diundang oleh Tuhan untuk senantiasa sadar bahwa walaupun proses adanya kita atau kelahiran kita berbeda dari proses kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, namun demikian tentunya kita lahir ke dalam dunia ini
merupakan kehendak Allah. Kita pun kemudian senantiasa dituntut untuk mewartakan kebenaran, seperti Santo Yohanes nantinya akan menjadi seorang nabi besar. Selain dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan untuk kita supaya bertobat, menyerukan pertobatan, tetapi dia juga menyerukan kebenaran, dan pada akhirnya dia mati dipenggal. Itu karena dia berusaha untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia. Saudari-saudara dan adik-adik yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita meneladani Santo Yohanes Pembaptis ini. Dia adalah seorang kudus yang sederhana, hidupnya sederhana, tidak menuntut siapapun dan apapun. Yang dia pikirkan hanyalah kesucian dan kebenaran. Oleh sebab itu, kita pun diajak dan dituntut serta diundang untuk merayakan pesta ini dan untuk merayakannya dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, yakni menegakkan kebenaran dan senantiasa hidup sederhana, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.